Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ayahanda? Apakah ayahanda memanggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang lusa. Lalu, apa hubungannya dengan kami ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu. Dan keputusan ini tidak dapat digugat. Terima kasih ayahanda, Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Maaf ayahanda, Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Siapa itu? Saya Dewi Galuh dari kerajaan Daha ingin meminta pertolongan. Kamu ingin aku melakukan apa, Dewi Galuh? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas aku ingin Kirana menderita. Aku akan menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Akan dapat pertunangan dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Ini uang sebagai imbalannya. Sama-sama, Dewi Galuh. Aku akan mempersiapkannya. Aku akan membuat Chandra Kirana menderita. Tunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana sedang pergi ke sungai untuk melihat-lihat sembari menghirup udara sejuk. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, apa kabarmu? Sepertinya kamu sangat berani. Siapa kamu? Diam. Aku di sini untuk menyihir diri kamu. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Sudah cukup. Terima saja nasibmu. Aku akan menyihirmu menjadi kamu. Dia yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Sampai saat ini juga
Aku belum mendapatkan ikan. Jika aku tidak mendapatkan ikan, aku harus makan pakai apa lagi? Di kerajaan Daha, sang raja menanyakan keberadaan Chandra Kirana pada Dewi Galuh. Ada apa, Ayah? Apakah kamu melihat Chandra Kirana? Saya tidak tahu. Emang ada apa, Ayah? Karena sudah dari tadi pagi, ayah tidak melihat Chandra Kirana. Ya, mungkin sang putri sedang belajar jadi istri yang baik. Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Kirana kembali ke wujud manusianya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Nenek tersebut memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek mengalami kejadian yang serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang sebenarnya terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasa, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Apakah kamu ini putri cantik? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disiram jadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan. Ya sudah, untuk saat ini kamu tinggal dulu di sini ya, nak. Terima kasih, Nek. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia berusaha mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu dan menggagalkan tujuannya bertemu dengan Chandra Kirana. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat seekor burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuan serta rencananya itu. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan mau membantunya untuk bertemu dengan Chandra Kirana. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa depan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa dedapan. Di tengah perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari niat jahat burung gagak itu. Tolonglah nak. Sudah beberapa hari kakek tidak makan. Ini kek, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah kepadamu, anak muda. Lalu apa yang harus kulakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini, anak muda. Di ujung sana kamu akan menemukan desa dadapan. Terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan.
Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah pondok yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena perbekalannya sudah ia habiskan dalam menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di pondok itu, ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana, sang pujaan hadi yang selama ini ia rindukan. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Wah, di sana ada rumah. Mungkin aku bisa menginap sebentar untuk beristirahat. Permisi. Raden Inu, Bukankah kamu Chandra Kirana? kenapa kamu bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak Raden Inu, karena kamu sudah menyelamatkanku. Dia adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tetapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian di sini. Tidak apa-apa, pulanglah. Pasti kamu merindukan keluargamu. Gini saja. Nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Sesampainya di istana, Chandra Kirana menceritakan semua perbuatan jahat Dewi Galuh pada sang ayah. Mendengar semua penuturan Chandra Kirana mengenai perbuatan putri sulungnya yang kelak akan menjadi pemimpin di kerajaannya itu, tega mencelakai saudaranya sendiri dengan cara yang sangat tidak terhormat, Raja merasa sangat murka dan kecewa. Ia juga merasa iba dan tidak menyangka kejadian buruk itu menimpa putri bungsunya. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan begitu pun sebaliknya. Kita tidak boleh bersikap iri seperti Dewi Galuh. Jadikanlah rasa iri sebagai dorongan untuk hal yang positif, bukan hal yang negatif. Iri hati akan melahirkan kebencian, dan kebencian akan membunuhmu secara perlahan. Jangan sampai kita memiliki sifat yang sama seperti nenek sihir. Janganlah menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk mencelakai ataupun merugikan orang lain yang berada di bawah ataupun lebih lemah daripada kita. Itu tidak membuatmu menjadi terlihat hebat, tapi justru membuatmu seperti orang jahat. Dan tentunya yang terakhir, pantang menyerah dan selalu berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan, seperti Raden Inu Kertapati. Tidak ada yang gratis ataupun instan di dunia ini. Semua butuh perjuangan dan pengorbanan. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka berusahalah dan jangan menyerah sebelum kamu berhasil. Jangan takut jika kita gagal. Jika gagal, ingatlah, kegagalan adalah proses dalam meraih keberhasilan. Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah saat kita menyerah dan berhenti untuk mencoba. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Walaupun hasilnya tidak sesuai, yakinlah bahwa usaha yang kita lakukan pasti ada hikmahnya.